Episode 2226-2230. Bab 2226, sebuah intervensi. Lagi pula, daripada hanya Sang Hongyu yang mengatakan Zuan mendukungnya, kehadirannya secara langsung akan memberikan dampak yang jauh lebih besar. Dengan demikian, langkah kaki mereka dengan cepat menghilang di kejauhan. Sang Liuyu bahkan tidak punya waktu untuk mengenakan pakaiannya dengan benar. Dia menggigitnya, dan akhirnya menyerah untuk pergi ke sana. Lagi pula, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Mungkinkah dia seharusnya mengakui bahwa dia telah mendengarkan percakapan mereka sepanjang waktu, itulah sebabnya dia tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Zuan dan Sang Hongyu meninggalkan istana mereka. Para dayang dan pengawal di luar agak terkejut, lagi pula, Ratu telah menghabiskan cukup banyak waktu di dalam. Jika itu selir biasa, pasti sudah ada skandal. Namun, satu orang yang dikenal masyarakat sebagai wanita berbudi luhur, sementara yang lainnya adalah bupati yang tak dapat diubah, jadi tidak ada yang berani membahasnya lebih jauh. Tak lama kemudian, mereka memasuki aula duka. Suasana di dalam tidak sesuram yang mereka duga, malah agak berisik. Semua orang di dalam tampak sedang mendiskusikan sesuatu, dan terbagi dalam beberapa kelompok yang menjaga jarak yang cukup jauh dari satu sama lain. Cara mereka memandang satu sama lain juga tidak terlalu ramah, dengan percikan api yang tampaknya akan muncul setiap kali mata mereka bertemu. Ada berbagai macam emosi di wajah mereka. Ada yang marah, ada yang murung, dan ada pula yang gembira. Satu-satunya hal yang tidak terlihat di wajah mereka adalah kesedihan. Zuan berpikir dalam hati bahwa Raja Naga benar-benar tenggelam. Tidak seorang pun mencoba berpura-pura seolah-olah mereka bersedih setelah kematian, bahkan di aula dukanya sendiri. Ketika mereka melihat Zuan dan Sang Hongyu tiba-tiba, kelompok kecil yang terdiri dari 2 dan 3 orang berjalan mendekat dengan antusias. Jadi Bupati sudah datang. Ratu juga ada di sini. Ekspresi Sang Hongyu dingin. Orang-orang ini hanya menghormatinya mungkin karena ketentuan yang baik dengan Zuan. Salam, Paman Kecil. Hanya ada satu sapaan yang berbeda. Zuan menoleh, dan tak dapat menahan senyuman. Ini adalah satu-satunya putra Raja Naga yang ia kenal, Pangeran ke-9 Ciwen. Ciwen biasanya menghabiskan waktunya dengan menjelajahi dunia. Dia sama seperti ayahnya yang suka menggoda wanita dan suka memanfaatkan wanita biasa. Namun beberapa waktu yang lalu, dia menerima berita bahwa sesuatu yang besar tampaknya telah terjadi di Istana Naga, jadi dia kembali dengan tergesa-gesa. Saat itu, dia memiliki beberapa keraguan, karena dia memiliki hubungan darah dengan ras Putri Duyung. Hadiah yang diberikan Ratu Putri Duyung terlalu aneh dan dia khawatir itu bisa jadi jebakan, itulah sebabnya dia selalu tinggal di wilayah lautan dekat Istana Naga. Hanya beberapa hari sebelumnya, ketika Sang Hongyu melancarkan pembersihan besar-besaran terhadap monster asing yang bersembunyi, dia bisa menghela napas lega. Dia hendak melanjutkan perjalanannya ketika berita kematian ayahnya diumumkan. Itulah sebabnya dia kembali untuk berkabung. Pertemuan dengan kenalan lama Zuan lagi juga membuatnya naik turun emosi. Mereka berdua sudah saling kenal karena bertengkar, yang selalu membuatnya merasa sangat malu. Kemudian, bibinya bahkan berpihak pada orang luar ini, membuatnya menyerahkan semua harta yang diberikan ayahnya sebagai hadiah. Itu benar-benar momen kelam dalam sejarah baginya. Namun kini, Zuan telah menjadi sosok yang luar biasa. Ciwen kini dapat berjalan dengan dagu terangkat dan punggung tegak, merasa seolah-olah tidak ada yang perlu dipermalukan. Sejarah kelam apa? Itu jelas momen gemilang dari masa laluku. Awalnya, dia mengira hubungan bibi kecilnya yang cantik dengan Zuan seperti menusuk bunga di tumpukan pupuk kandang. Namun sekarang, dia memanggil Zuan dengan sebutan paman kecil tanpa merasa menyesal sedikitpun. Iklan oleh Pub Future. Ciwen, lama tak jumpa. Zuan menyapanya sambil tersenyum. Barang-barang yang pernah diambilnya dari anak ini di masa lalu cukup banyak. Roda angin api, cincin alam semesta, ular api ungu. Semuanya sangat berguna. Tentu saja, yang paling membuat saya bersenang-senang adalah Primal Sky Silk. Awalnya, Ciwen masih sedikit gugup. Lagi pula, semua orang telah menggambarkan tindakan paman kecil ini pada hari sebelumnya seolah-olah dia adalah dewa iblis. Akan memalukan jika Zuan mengabaikannya sama sekali. Kini dia membusungkan dadanya dan tampak sangat bangga saat memandang yang lain, seolah-olah dia berkata, sekarang kalian semua percaya padaku, kan? Benar saja,
Semua panitia lomba Ocean saling bertukar pandang, melihat ekspresi terkejut dan khawatir di wajah masing-masing. Jadi Ciwen benar-benar mengenal Zuan. Mungkinkah Zuan berencana mendukung Ciwen sebagai Raja Naga yang baru? Ciwen adalah putra dari Ratu Putri Duyung sebelumnya, dan sangat dekat dengan ras Putri Duyung. Garis keturunannya relatif lebih mulia daripada yang lain. Namun, tidak ada yang menganggapnya sebagai calon penerus sejati, karena ia terlalu tidak bisa diandalkan. Sejak kecil, ia selalu bermain-main dan bermalas-malasan, dan ia juga terlibat dalam berbagai masalah, sama sekali tidak bertingkah seperti seorang pangeran. Ia lebih seperti bajingan jalanan. Lebih jauh lagi, ia suka bepergian keliling dunia, terus-menerus mempermainkan wanita-wanita orang yang tidak bersalah. Sudah beberapa kali seorang kepala keluarga datang untuk memprotes. Tetap saja, semua itu hanya akan membuatnya mirip dengan Raja Naga. Akan tetapi, dia tidak memiliki kekuatan dan pengetahuan politik seperti Raja Naga. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih belum mendirikan faksi sendiri. Tentu saja sulit bagi seseorang yang selalu bermain-main, dan tidak peduli dengan urusan ras laut, untuk mendapatkan dukungan. Yang lebih penting, dia benar-benar tidak dewasa dan tidak dapat diandalkan dalam hal menangani berbagai hal. Banyak orang telah mengalami hal seperti itu selama bertahun-tahun. Peristiwa yang paling berkesan baru-baru ini adalah ketika Ciwen kembali dengan membawa kristal es biru aneh dengan semangat tinggi, dan berkata bahwa merendamnya dalam teh dan meminumnya akan memberinya umur panjang. Ia bahkan telah mempersembahkannya kepada Raja Naga. Raja Naga benar-benar merasa senang, merasa bahwa putranya akhirnya tumbuh dewasa dan belajar untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Itulah sebabnya dia mengadakan perayaan besar, mengundang banyak pejabat tinggi untuk mencicipi teh kristal biru yang aneh itu. Tentu saja, mereka pasti menyebutkan bahwa Ciwen lah yang menawarkannya. Semua pejabat memberikan pujian yang menyanjung, mengatakan bahwa ayah dan anak itu benar-benar pasangan yang luar biasa. Meskipun teh yang direndam kristal biru itu rasanya tidak enak dan bahkan memiliki bau yang aneh, bagaimana mungkin mereka menolak teh yang diundang oleh Raja Naga untuk mereka minum? Setelah itu, Raja Naga mengundang mereka untuk minum teh sesekali. Saat mereka terus meminumnya, mereka semua perlahan-lahan merasakan berbagai macam rasa yang berbeda. Beberapa orang yang mencoba untuk mendapatkan dukungan telah mengutip kisah klasik, mengatakan bahwa kristal biru itu bisa jadi adalah benda suci kuno. Raja Naga mulai banyak tersenyum dan tertawa saat itu. Ciwen juga menikmati sorotan, melangkah dengan kepala tegak setiap hari. Ia hanya berharap kristal es itu bisa bertahan lebih lama dari 1 bulan. Awalnya, meskipun semua orang yang mencicipinya merasa baunya agak menjijikkan, mereka semua merasa bahwa teh yang diminta Raja Naga untuk mereka minum jelas bukan zat biasa, dan jelas memiliki efek ajaib. Itulah sebabnya mereka meminumnya semua meskipun mengerutkan kening. Namun, suatu hari, seorang anak muda tidak dapat menahan diri untuk tidak memberikan saran. Jika sesuatu yang mereka minum berbau seperti kotoran dan tampak seperti kotoran, apalagi yang bisa menjadi penyebabnya. Iklan oleh Pub Future, seolah-olah pakaian baru sang kaisar telah terekspos, mereka semua akhirnya menyadari sesuatu. Kristal biru suci kuno apa? Ini adalah kotoran kering yang dibungkus kristal. Namun, mereka telah menggunakannya untuk membuat teh. Hampir semua orang langsung muntah di tempat, menyebabkan bau muntah menyebar kemana-mana di Istana Naga. Raja Naga semakin malu, jadi dia mengangkat tongkatnya dan memukuli Ciwen hingga Ciwen berteriak minta ampun. Kalau bukan karena ratu yang baru saja kembali dari perlombaan Putri Duyung dan menghentikan Raja Naga, Ciwen bisa saja dipukuli sampai mati saat itu juga. Seluruh kejadian itu telah menjadi momen gelap dalam sejarah yang membuat Raja Naga dan semua pejabat tinggi ras laut terlalu malu untuk membicarakannya. Mereka semua sepakat untuk menutupinya. Biasanya, selalu ada orang yang membocorkan rahasia. Tidak ada cara untuk menyembunyikan sesuatu selamanya. Namun, situasi ini sungguh aneh, karena hanya pejabat tinggi yang mengetahuinya. Tidak seorang pun di antara mereka ingin orang lain mengetahui apa yang telah mereka makan, jadi tidak ada dari mereka yang bersedia membicarakannya. Pelaku utama dalam masalah itu tentu saja Ciwen, jadi beberapa orang bahkan berpikir untuk membunuhnya. Siapa yang akan mendukung seseorang yang tidak dapat diandalkan seperti itu menjadi penguasa baru? Setiap kali mereka memikirkan kemungkinan bahwa Zuan akan mendukung orang ini untuk menjadi Raja Lautan,
serta fakta bahwa mereka kemudian akan mengingat bahwa mereka telah memakan kotoran setiap kali mereka menyambutnya, wajah mereka menjadi gelap. Setelah Zuan menanggapi Qi Wen, dia berjalan ke aula duka untuk menyalakan dupa bagi Raja Naga. Ketika dia melihat potret Raja Naga, dia mendesah. Pada akhirnya, orang ini adalah penguasa yang biasa-biasa saja. Dia terlalu bernafsu sampai-sampai melupakan tugas awalnya, sehingga membiarkan monster menyerbu dengan mudah. Itu hampir mengakibatkan kehancuran total ras samudra. Ketika mereka melihatnya berdiri di depan potret itu tanpa bersuara, subjek ras ocean lainnya saling bertukar pandang. Sepertinya Bupati dan Raja Naga memang berteman baik. Kami benar-benar salah paham sebelumnya. Wajah Sang Hongyu sedikit memerah. Lagi pula, dia baru saja terlibat dalam pertarungan sengit dengan Zuan belum lama ini, namun kini mereka berdiri di depan potret mendiang suaminya bersama-sama. Entah mengapa, rasanya agak aneh. Beberapa saat kemudian, setelah Zuan meletakkan dupa, dia berbalik dan berkata kepada para pejabat ras samudra, "Saya dengar kalian semua sedang memilih kandidat berikutnya untuk Raja Samudra." Semua pejabat saling memandang dengan cemas, tetapi mereka tidak bisa hanya diam saja. Benar sekali. Sekarang Raja Naga telah musnah, kekaisaran tidak akan bisa tanpa pemimpin bahkan untuk 1 hari pun. Itulah sebabnya kami semua memutuskan untuk memilih pemimpin baru terlebih dahulu, agar kami semua bisa merasa tenang. Namun, masalah mencari kandidat yang baik telah menimbulkan pertengkaran yang tak ada habisnya. Semua pangeran memiliki kelebihan masing-masing. Pangeran besar, pangeran kedua, pangeran keempat, pangeran kedelapan, dan para pendukung lainnya mulai berbicara tentang betapa hebatnya pangeran mereka masing-masing, mengutip para cendekiawan klasik untuk menunjukkan betapa cocoknya mereka untuk mewarisi tahta. Ketika melihat aula duka menjadi seramai pasar makanan, Zuan segera menyela mereka. "Kalian tidak perlu berdebat lagi. Aku sudah punya kandidat." Para pejabat Ocean Rache terkejut. Dia ikut serta dalam pemilihan Raja Lautan. Meski begitu, dia terlalu kuat, jadi tidak ada yang berani melawannya. Mereka hanya bisa bertanya dengan suara pelan, "Bolehkah kami bertanya siapa yang telah dipilih Bupati?" Para pangeran lain yang memenuhi syarat dan pejabat mereka semua melirik Qi Wen. Jangan bilang dia akan memilih pangeran ke-9. Namun, mereka tidak terlalu khawatir, karena pangeran ke-9 benar-benar tidak dapat diandalkan. Terlebih lagi, setelah peristiwa es biru, dia telah menyinggung hampir semua pejabat penting. Seseorang seperti itu hampir tidak memiliki peluang untuk menjadi Raja Lautan. Mereka punya alasan yang tepat untuk menolaknya. Ketika melihat ekspresi orang lain, Qi Wen mulai panik. Dia sama sekali tidak ingin menjadi Raja Naga. Bukankah menjelajahi dunia itu menyenangkan? Mengapa dia harus menjadi Raja Lautan? Dia harus menangani dokumen dan urusan pemerintahan yang tak ada habisnya, dan terikat oleh segala macam hal sepele. Itu tidak akan pernah berakhir. Satu-satunya penyesalannya adalah ayahnya telah meninggal, jadi dia tidak memiliki pendukung lagi. Jika aku keluar lagi, takkan ada seorang pun yang peduli padaku lagi. Langkah hebatnya jika bibi kedua menjadi penguasa baru. Dia selalu memanjakanku. Justru bibi kedua yang menghentikan ayah raja ketika dia akan memukuliku sampai mati. Pikiran ini hanya muncul sebentar di kepalanya sebelum ia segera membantahnya. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadikan seorang wanita sebagai penguasa baru lautan? Namun, sedetik kemudian, Zuan menarik Sang Hongyu ke depan dan berkata, "Sifat bijaksana dan cakap Ratu Putri Duyung telah lama dipuji oleh ras samudra. Sebelumnya, melalui tindakan heroik dan tegasnya, kami mampu menghancurkan janji monster alien dan menyelamatkan seluruh wilayah ras samudra. Itu semakin membuktikan kemampuannya. Saat ini, saya yakin tidak ada orang yang lebih cocok untuk menjadi penguasa samudra yang baru." Mata Qi Wen seketika terbelalak. Apakah saya entah bagaimana secara tidak sengaja belajar cara menggunakan Soul Speak? Namun, sementara dia dalam keadaan seperti itu, seluruh aula duka menjadi riuh dengan pemimpinnya. Benar-benar tidak masuk akal. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Bagaimana kita bisa membiarkan ratu menjadi penguasa baru? Beberapa pejabat yang terlalu konservatif menyuarakan air liur kemana-mana. Mereka semua mengkritik saran itu, menyebutnya tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa tinggi pukulan Zuan, ini terlalu jauh di luar dugaan. Mereka bahkan tidak peduli lagi dengan konsekuensinya. Zuan tetap tenang sepanjang waktu.
Aura tak kasat mata menghalangi teriakan itu, lalu dia berkata perlahan, "Maaf, tapi ini bukan untuk kalian semua bahas. Sebaliknya, aku hanya datang untuk memberitahu kalian semua tentang ini." Kemudian, tekanan kuat turun ke seluruh aula duka. Semua orang yang hadir merasa semakin sulit bernapas. Aula duka yang berisik itu segera menjadi sunyi. Sang Hongyu tidak dapat menahan diri untuk tidak merawatnya. Dia memang tampan. Celana saja aku sudah jatuh cinta padanya meskipun kami belum lama saling kenal. Namun ada sedikit kekhawatiran di matanya. Tidak heran dia tidak mengatakan apapun selama ini. Dia akan menggunakan metode ekstrim ini. Saat itu, ada seorang tetua ras samudera yang akhirnya tidak tahan lagi. "Bupati, pemilihan raja baru adalah urusan ras samudera kita. Saya pikir sebaiknya orang luar seperti Anda tidak ikut campur. Apakah kamu mencoba mengajariku cara melakukan sesuatu?" Zuan memperhatikan dengan acuh tak acuh. Tekanan dari dalamnya hampir membuat tetua ras Ocean kehilangan pijakannya, tetapi dia tetap menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tidak akan berani." Siapakah yang berani mengajarkan bupati apa yang harus dilakukan di seluruh dunia ini? Tetapi meskipun Anda yang terhormat itu kuat, akan sulit bagi Anda untuk mengendalikan massa. Bahkan jika kamu dengan paksa mendukung ratu ke atas takhta, ras Ocean tetap tidak akan yakin. Dia belum tentu bisa duduk dalam posisi itu lama-lama. Qi Wen melirik sekilas. Pada siang hari, semua orang masih mengatakan bahwa meskipun Zuan kuat, dia mungkin tidak sebanding dengan semua ras Ocean. Mengapa dia tiba-tiba mengubah nada bicaranya sekarang? Kalian semua masih suka menampilkan sikap sombong dan arogan seperti biasanya. Apakah kamu mengancamku? Zuan menatap orang itu dengan dingin. Iklan oleh Pub Future. Semua orang di lingkungannya ingat bahwa seorang tetua dari faksi Aozan juga pernah melawannya sebelumnya, tetapi kemudian kepalanya terpisah dari tubuhnya. Keadaan tampaknya tidak baik bagi tetua ini. Sang tetua menguatkan diri dan berkata, "Itu bukan ancaman. Aku hanya mengatakan kebenaran." Sang Hongyu berkata, "Penatua Zhang selalu jujur dan terus terang. Dia adalah orang yang berbudi luhur dan berwibawa, jadi dia menilai segala sesuatu sebagaimana adanya saat ini." Tetua Zhang menatapnya. Ia tidak menyangka bahwa wanita itu akan berbicara membelanya, meskipun ia menentangnya naik tahta. Zuan tersenyum dan berkata, "Penatua Zhang, Anda seharusnya berterima kasih kepada ratu sekarang. Jika tidak, hidup Anda mungkin akan berakhir di sini." Saat tekanan mereda, tetua Zhang terengah-engah. Ia bisa merasakan punggungnya basah oleh keringat dingin. Yang lain menatap Sang Hongyu dan berpikir dalam hati, sang ratu memang cakap dan berbudi luhur, seperti yang diharapkan. Zuan kemudian berkata, "Saya tahu banyak orang akan menganggap usulan saya tidak masuk akal, tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa ras samudera telah sangat rusak setelah bencana ini, dan bahwa berbagai klan telah merugikan banyak korban? Apakah menurut Anda kita memerlukan seseorang yang berkeinginan dalam keterampilan dan strategi, atau seseorang yang bijaksana dan berbudi luhur, untuk memimpin ras samudera dalam pemulihan?" Ketika kata-kata itu diucapkan, kecuali para pembantu kepercayaan sang pangeran, semua orang mulai memikirkan hal itu. Rupanya kata-kata Zuan masuk akal. Penatua Zhang mengerutkan kening. Tetapi masalah ini masih terlalu masuk akal. Sejak zaman kuno, ras samudera tidak pernah memiliki penguasaan wanita. Akan ada satu mulai hari ini dan seterusnya. Zuan langsung menjawab. Tetua Zhang bertanya-tanya, "Bupati, Anda tidak masuk akal." Yang lainnya mulai berkeringat demi dia. Penatua Zhang sungguh berani. Baik teman-temannya maupun musuh politiknya, mereka semua penuh kekaguman. Dia mungkin satu-satunya orang yang berani berbicara saat ini. Saya sudah menjelaskan penjelasan kepada kalian semua. Ratu selalu menjadi seseorang yang kalian semua hormati, kedua setelah Raja Naga, dan dia juga bertindak atas nama keinginan ras laut. Ketika saya pertama kali tiba di wilayah ras laut, saya mendengar banyak kata-kata pujian untuknya bahkan di restoran pinggir jalan. Sang Hongyu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arahnya saat dia berbicara. Keduanya saling menatap. Ketika dia mengingat apa yang telah dia alami di masa lalu, dia tidak dapat menahan perasaan senang. Zuan melanjutkan, oleh karena itu, pemerintahan ratu didasarkan pada perasaan kuat rakyat. Selain itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, alasan mengapa kita mampu meredakan bencana monster asing terutama karena kerja keras ratu. Dia mengelabui monster asing dengan strateginya, dan kemudian dengan tegas melenyapkan monster tersembunyi.
Saya yakin kalian semua telah menyaksikan kemampuannya. Semua orang yang hadir mengingat kejadian yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Ratu benar-benar telah mendapatkan rasa hormat yang baru dari mereka. Pejabat tinggi pangeran kedua mencibir, itu mungkin karena strategi Raja Naga dan Bupati, kan? Tidak, seluruh rencana dirancang oleh Ratu, jawab Zuan. Yang lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Raja Naga sudah mati sekarang, jadi tidak dapat kau katakan apapun yang kau mau. Ikuti novel-novel terkini di NOV 3LB Info per meter. Tetapi Raja Naga memiliki begitu banyak ahli waris. Tidaklah tepat untuk tidak memilih dari mereka dan memilih orang luar sebagai gantinya, kata Penatua Zhang. Zuan berkata sambil mencibir, di dunia berpikir, kapan posisi penguasa pernah memutuskan melalui hubungan darah. Tetua Zhang berkata dengan serius, benar sekali. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang paling tangguhlah yang bisa menjadi penguasa. Namun, ras naga selalu kuat, itulah sebabnya sebagian besar raja kita berasal dari ras naga. Menjanjikan ratu mungkin tidak buruk, tetapi dia masih sangat kurang jika dia ingin menjadi ratu dan merebut tahta melalui kekuatan. Secara teori, semua orang menghormati hukum yang kuat, tetapi pada kenyataannya, selalu ada pengaruh pada garis keturunan juga. Klan Zhao di pihak manusia dan ras gagak emas di pihak iblis keduanya seperti itu. Sang Hongyu menarik napas dalam-dalam. Saya ingin mengatakan bahwa saya bersedia memutuskan sesuatu melalui browser. Entah kenapa, pemukulannya tampak meningkat cukup cepat. Mungkinkah hal-hal asu, memberi nutrisi? Selama ia tidak menghadapi beberapa tetua, ia memiliki cukup banyak kepercayaan diri. Namun Zuan menghentikan dan langsung berkata, kau ingin berbicara tentang kekuatan. Selama dia memberiku dunia, aku akan membantu menghancurkan semua musuhnya. Iklan oleh Pub Future, ekspresi orang lain berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Sikap ini sangat tegas. Ketika dia melihat Zuan, ekspresi Sang Hongyu menjadi semakin lembut. Jadi perasaan seorang pria yang menghalangi angin dan hujan seperti ini. Raja Naga hanya tahu cara merayu wanita dan bahkan mengejar istri orang lain. Dia benar-benar tidak bisa diandalkan. Tetua Zhang langsung panik. Kamu adalah kamu, dan ratu adalah ratu. Kamu bukan dari ras samudra dan tidak memiliki wewenang untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk menjadi penguasa ras samudra. Bagi ratu, jika penguasa ras samudra hanya bisa bergantung pada orang lain, bukankah itu akan membuat kita menjadi bahan tertawaan? Meskipun kamu dapat membantu sekarang, apakah kamu akan dapat membantu selama sisa hidup? Tentu saja aku bisa. Zuan terdiam sejenak, lalu menatap Sang Hongyu dengan lembut. Karena dia adalah wanitaku. Begitu mendengar kata-kata itu, pikiran Sang Hongyu menjadi hampa. Mengapa hal-hal terjadi secara berbeda dari yang kita bahas? Jika Anda memberitahu mereka sekarang, maka seluruh aula duka menjadi sunyi senyap. Semua yang hadir saling memandang dengan cemas. Apakah kami salah dengar? Namun, dilihat dari ekspresi terkejut yang mereka lihat di mata masing-masing, mereka tahu bahwa tidak ada kesalahan. Semuanya sudah berakhir. Apakah dia akan membungkam semua orang di aula duka ini? Tapi masalah ini sungguh tidak masuk akal. Ini adalah aula duka Raja Naga. Dia pada dasarnya menginjak-injak muka seluruh ras laut. Ciwen sedang memikirkan hal lain saat ini. Izinkan saya menemukan paman kecil, atau ayah, di masa mendatang. Namun suara Elder Zhang yang terkejut dan marah membuyarkan lamunannya. Bupati, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Anda telah berhasil menipu Peter Zhang untuk plus 999 plus 999 plus 999. Tetua Zhang sekarang benar-benar bertindak gegabah. Dia adalah Ratu Ras Samudra kita dan mewakili wajah Ras Samudra. Raja Naga baru saja meninggal, namun Anda, Raja Naga menyuruhku untuk menampungnya. Zuan memotong kata-katanya. Bahkan jika Raja Naga, Tetua Zhang hendak menegakkan keadilan dengan penuh semangat ketika dia tiba-tiba menatap kosong. Apa yang sedang terjadi saat ini? Ini melampaui apa yang telah ia persiapkan berdasarkan pengalaman hidupnya. Orang-orang lain di aula duka juga tercengang. Situasi macam apa ini? Mereka pernah mendengar bahwa Raja Naga suka mengejar wanita yang sudah menikah, tetapi mereka belum pernah mendengar hal yang sama terjadi padanya. Sang Hongyu juga tampak terkejut. Zuan belum pernah mengatakan hal ini sebelumnya. Apakah ini sesuatu yang dia buat-buat atau memang benar? Tetua Zhang bereaksi dan langsung berteriak, omong kosong.
Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bab 2228, Menyerahkan Istrimu. Semua orang di aula duka juga menjadi ribut. Tentu saja, itu bukan karena mereka semua memprotes karena kemarahan yang wajar seperti Tetua Zhang, tetapi lebih karena mereka khawatir Bupati akan membungkam mereka semua begitu keadaan sudah tenang. Tepat pada saat itu, Zuan menoleh ke arah prasasti peringatan Raja Naga. Ia menunjuk ke langit dan bersumpah, "Aku dapat bersumpah kepada langit dan bumi di depan prasasti peringatan Raja Naga. Jika apa yang kukatakan salah, maka biarkan dunia ini menghukumku segera." Pertama, apa yang baru saja dikatakannya memang benar. Raja Naga benar-benar akan menyerahkan Sang Hongyu kepadanya sambil memohon agar dia tetap hidup. Kedua, dia sekarang adalah beralih dari keinginan dunia, jadi dia hanya bersumpah pada dirinya sendiri. Bahkan jika ada kesalahan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Ketika mereka mendengar bahwa dia telah bersumpah pada kehendak dunia, ekspresi orang lain berubah. Sumpah tidak dapat dibuat secara disewakan oleh para pembudidaya, karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Tampaknya Raja Naga benar-benar telah memberikan ratu. Tapi bagaimana itu mungkin? Tentu saja, imajinasi orang-orang tidak terbatas. Karena mereka telah memastikan hal itu nyata, skenario yang paling mungkin muncul di kepala mereka. Mungkin karena Raja Naga dan Bupati telah bertarung bersama dan membentuk ikatan persaudaraan. Kemudian, ketika dia tahu bahwa dia akan mati, dia khawatir tentang keselamatan istrinya dan invasi monster asing, jadi dia mempercayakan Zuan untuk membantu mengurus keduanya. Namun, Zuan memiliki banyak gelar dan belum tentu punya waktu untuk mengurus ras laut, jadi dia membutuhkan alasan lain untuk membantu. Itu membuat mempercayakan ratu kepadanya adalah pilihan terbaik. Mereka juga berencana menggunakan ratu untuk menjerat Bupati. Mereka tidak menyangka Raja Naga sudah memikirkan semua itu sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari Raja Naga, cara mereka memandang Zuan kini sedikit mengurangi permusuhannya. Karena Raja Naga telah mengambil keputusan seperti itu berarti dia benar-benar mempercayai Zuan. Ini adalah hubungan di mana dia telah meninggalkan istrinya sendiri. Sang Hongyu menggigit bibirnya. Ia merasa seperti sedang memikirkan. Sebelumnya ia mengira mereka hanya bisa bersama secara diam-diam, dan khawatir mereka akan terbongkar. Ia tidak pernah membayangkan mereka bisa bersama di depan umum seperti ini. Tapi Raja Naga benar-benar melakukan hal seperti itu. Dia tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di dunia bawah, dan dengan demikian tahu bahwa Raja Naga jelas tidak memperlakukan Zuan sebagai temannya. Namun, karena Azu telah bersumpah, itu berarti kemungkinan besar klaimnya benar. Hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, yaitu bahwa Raja Naga telah menawarkannya kepada Zuan untuk memohon belas kasihan. Ketika dia menyadari hal itu, dia tidak tahu apakah yang dia rasakan adalah kemarahan. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. Tetua Zhang membungkuk ke arah Zuan dan berkata, "Saya harap Bupati tidak keberatan dengan banyaknya kali saya menyinggung Anda." Zuan mendukungnya dan berkata, "Penatua, Anda berbicara terlalu keras. Anda melakukan ini karena pertimbangan untuk ras laut dan bukan karena niat egois." Iklan oleh Pub Future. Seseorang yang berwibawa seperti ini akan dihormati dimanapun. Sebelumnya, ketika Zuan melepaskan tekanannya, meskipun orang-orang yang lebih ambisius merasa tidak puas, mereka tidak berani mengatakan apapun. Hanya Tetua Zhang ini yang berani membela apa yang benar. Lebih jauh, Sang Hongyu mengatakan kepadanya bahwa Tetua Zhang bukanlah bagian dari faksi pangeran manapun dan hanya melakukan ini demi kebaikan publik, jadi tidak ada alasan untuk mengganggunya lebih jauh. Setelah ragu sejenak, Tetua Zhang berkata, "Meskipun Raja Naga mempercayakan perhatian ratu padamu, menjadikan penguasa lautan masih." Zuan membicarakannya dan mengeluarkan mahkota Dewa Laut. "Siapa bilang dia hanya mempercayakanku untuk mengurus Hongyu? Dia juga mewariskan tahtanya." Mahkota Dewa Laut ini adalah buktinya. Ketika mereka melihat mahkota Dewa Laut di tangan, para pejabat ras laut segera berlutut. Di antara mereka, mahkota Dewa Laut adalah benda suci. Itu bahkan dapat dianggap sebagai simbol kepercayaan ras laut. Ketika Zuan mengeluarkan mahkota, para pangeran yang sebelumnya merasa agak enggan tahu bahwa tidak ada kesempatan tersisa bagi mereka. Meskipun semua orang yang hadir menduga bahwa Raja Naga kemungkinan besar hanya menginginkan Zuan untuk mengurus ratunya dan tidak benar-benar mewariskan jabatan itu, siapakah yang berani mencoba membuat Zuan mengambil sumpah lagi?
Zuan berjalan ke arah Sang Hongyu yang tertegun sambil tersenyum dan dengan lembut meletakkan mahkota di kepalanya. Kemudian, dia membungkukkannya. Saya menyapa permaisuri. Dengan dia memimpin, bawahan Sang Hongyu juga maju dan berlutut memberi salam. Kami memberi salam permaisuri kepada. Oleh karena itu, setelah beberapa saat ragu-ragu, faksi netral juga bersikap hormat. Di antara para pangeran, Qi Wen adalah yang pertama berlutut. Suaranya saat menyambut permaisuri baru terdengar sangat keras dan penuh kegembiraan. Awalnya, dia mengira dia tidak akan memiliki pendukung, dan bahwa dia tidak bisa hidup sebebas dulu lagi. Dia tidak menyangka bahwa bibinya yang kedua benar-benar akan menjadi permaisuri. Saat itu, dia bisa terus bepergian dengan bebas. Para pangeran yang tidak mempunyai harapan untuk mewarisi tahta juga menyambutnya dengan hormat. Pada akhirnya, hanya para pangeran yang memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Naga yang tersisa berdiri di Aula Duka. Mereka saling memandang dengan cemas dan dapat melihat keengganan di mata masing-masing. Namun dengan situasi saat ini, tidak ada cara untuk menunda situasi lagi. Sang Hongyu merasa seolah-olah sedang bermimpi. Dia hanya menyaksikan kejadian itu terjadi dengan ekspresi kosong. Hanya ketika Zuan diam-diam mengingatkannya melalui transmisi suara, dia tersadar dari lamunan dan segera memberitahu para pejabat untuk bangkit. Ketika Tetua Zhang berdiri, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zuan. Apakah Bupati melakukan kesalahan? Bukankah kita seharusnya menemukan Ratu? Zuan berkata sambil tersenyum, tidak salah lagi. Wilayah ras lautan adalah tempatnya sendiri, sama seperti sisi manusia dan iblis, hanya saja ras lautan tidak pernah berusaha untuk berpura-pura. Karena aku di sini, maka aku akan mengembalikan kejayaan asli ras lautan kamu. Mulai hari ini, dan seterusnya, penguasa ras lautan akan sejajar dengan kaisar manusia dan kaisar iblis, dan juga akan menyandang gelar yang sama. Kita akan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk menangkis serangan monster asing. Raja Naga sebelumnya, kaisar manusia Zhao Han, dan mendiang kaisar iblis semuanya memiliki kedudukan yang setara. Ras laut hanya melayani ras iblis secara nama, dan ras iblis memahami hal itu sejak awal. Pemerintah, properti pribadi, dan militer semuanya independen. Ras laut selalu hanya mendengarkan perintah, tetapi tidak mendengarkan dekret. Lebih jauh lagi, pengadilan Raja Iblis selalu memberikan banyak uang kepada ras-ras laut untuk memenangkan hati mereka, yang merupakan kesepakatan yang sangat sulit untuk dilanjutkan. Pejabat-pejabat tinggi ras iblis sering membicarakan apakah menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk mendapatkan kesetiaan nominal ras-ras laut itu sepadan atau tidak. Iklan oleh Pub Future. Dalam hal itu, Zuan memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk langsung menghilangkan masalah yang telah ada sejak lama sepanjang sejarah. Meskipun dia hanya seorang bupati, tidak ada seorang pun di sini yang meragukan kemampuannya untuk mewujudkannya. Entah karena statusnya yang mulia di sisi manusia dan iblis, atau kompasnya yang mengagumkan saat ini, dia dapat mewujudkan keputusan ini. Semua petugas Ocean Rache di Aula Duka sangat gembira. Terima kasih, Bupati. Mungkin mereka terpaksa memberi penghormatan kepada Sang Hongyu sebagai penguasa baru mereka karena situasi tersebut, tetapi mereka sekarang benar-benar bahagia. Lagi pula, hanya jika dia duduk di atas tahta, ras samudra akan mendapatkan kembali gelar kekuasaannya. Selama bertahun-tahun, siapa yang tahu berapa banyak Raja Samudra yang diinginkannya? Sang Hongyu menatap Zuan dengan ekspresi yang sangat lembut. Karena semua orang memanggilmu Bupati, mulai hari ini, kau juga menjadi Bupati Ras Laut. Ini akan selalu menjadi rumahmu, dan kau selalu diterima di sini. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, semua orang tersenyum penuh arti. Mereka semua berpikir bahwa mengangkatnya sebagai bupati adalah hal yang tak terelakkan dan benar. Bagaimanapun, ia sudah menjadi bupati manusia dan iblis. Bahkan, mereka semua berpikir bahwa hadiahnya agak terlalu pelit. Gelar bupati ini bukanlah sesuatu yang diberikan ras Ocean kepadanya. Sebaliknya, jika ia bersedia menerimanya, itu akan menjadi kemuliaan bagi ras Ocean. Namun, mereka semua merasa tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Sang Hongyu setelahnya. Hadiah apa yang mungkin lebih aman daripada ikatan emosional? Tampaknya dia benar-benar mencerna saran yang kami sampaikan kepadanya secara pribadi. Syukurlah kita memiliki ratu yang cantik dan lincah. Tidak, kita harus memanggilnya permaisuri sekarang. Di Aula Duka Raja Naga, dengan Tetua Zhang sebagai pemimpin,
semua pejabat mulai membahas upacara kenaikan takhta dan rincian lainnya. Zuan tidak ikut serta dalam pengaturan itu, tetapi dia tidak pergi. Hanya berdiri di sana merupakan semacam dukungan bagi Sang Hongyu. Menjelang pagi, Zuan melihat bahwa Sang Hongyu telah menguasai situasi sepenuhnya dan akhirnya merasa tenang. Ia pun berpamitan dan pergi. Sang Hongyu masih sangat enggan saat melihatnya keluar. Dia menarik tangannya dan bertanya, "Bisakah kamu tinggal? Aku masih harus mengurus beberapa hal di sisi manusia. Setelah aku selesai mengurusi mereka, aku akan kembali menemuimu," kata Zuan untuk menghiburnya sambil membelai pipinya dengan lembut. Sang Hongyu menggigit bibirnya. Dia tahu bahwa dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk ditangani dan tidak bisa tinggal, jadi dia tidak mencoba membuatnya tetap tinggal dan menyerahkan mahkota Dewa Laut kepadanya. "Kamu mungkin akan menghadapi beberapa monster alien yang tangguh. Mahkota Dewa Laut ini lebih berguna di sisimu daripada milikku." Zuan mengenakan kembali mahkota itu di kepalanya sambil tersenyum, berkata, "Jangan khawatir, aku tidak membutuhkan ini lagi. Di sisi lain, kamu akan segera menjadi permaisuri laut yang baru. Bagaimana mungkin mahkota ini hilang selama upacara? Kemampuan Blue Mollertnya sudah memberinya keintiman dengan air. Setelah menggunakan Crown of the Ocean Deity, pemahamannya tentang hal-hal ini telah mencapai tingkat baru. Dia juga baru saja mengaktifkan sistem keterampilan baru. Dengan menyentuh Crown of the Ocean Deity, dia dapat mempelajari kemampuannya. Jumlah poin rage yang dibutuhkan untuk mempelajari kemampuan mahkota biasanya sangat tinggi, tetapi karena kemampuan Blue Mollert dan mahkota memiliki kesamaan, dan karena ia telah bergabung dengan keinginan dunia untuk mendapatkan pemahaman baru tentang kekuatan, ia hanya perlu menghabiskan 10.000 poin rage untuk mempelajari semua keterampilan mahkota. Tentu saja ia tidak perlu lagi memilikinya. Sang Hongyu benar-benar tersentuh saat mendengarnya. Dia memeluknya erat-erat. "Ah Zu," terdengar batuk ringan dari samping. Mereka menoleh dan melihat bahwa itu sebenarnya Sang Liuyu, yang bergegas datang saat menerima berita itu. Sang Liuyu juga tidak tahu harus melakukan apa dan berkata dengan canggung, "Sepertinya aku datang pada waktu yang tidak tepat." Bab 2229, kembali. Sang Liuyu segera berbalik untuk pergi. "Tidak, kamu datang pada waktu yang tepat." Wajah Sang Hongyu memanas, tetapi dia segera bereaksi dan bergerak untuk memegang tangannya. "Ah Zu akan segera pergi, jadi kamu harus mengucapkan selamat tinggal dengan pantas." Setelah dia meletakkan tangan kakaknya di tangan Zuan, dia pergi dengan cepat, seolah-olah dia sedang melarikan diri. Sang Liuyu tertegun. Tanpa sengaja dia menarik tangannya, tetapi Zuan memegangnya erat-erat. Sang Liuyu mengerutkan keningnya, namun pada akhirnya, dia tidak melawan lagi dan berkata, "Kudengar kau menjadikan kakak perempuanku sebagai seorang permaisuri. Apakah kamu juga ingin menjadi permaisuri? Bagaimana kalau aku membuat sistem permaisuri ganda untuk ras laut?" Zuan menatap wajah cantiknya sambil tersenyum. "Sungguh pemandangan yang indah, kapanpun saya melihatnya. Kenapa aku ingin permaisuri menjadi? Kalau bukan karena aku tidak punya pilihan, aku bahkan tidak ingin menjadi ratu ras putri duyung." Sang Liuyu memutar matanya. "Ngomong-ngomong, semua ras laut sangat berterima kasih karena kamu menjadikan kakak perempuan sebagai permaisuri, bukan ratu, dan bahkan kakak perempuan juga berpikiran sama. Tapi menurutku, kamu mungkin hanya berpikir bahwa menjadi permaisuri akan lebih menyenangkan daripada menjadi ratu." Wajah Zuan panas. Dia bertanya dengan sedikit rasa bersalah, "Apakah saya orang seperti itu?" Sang Liuyu tersadar dari lamunannya. Dia menatap dengan senyum ambigu. "Kau sepertinya memang orang seperti itu sejak pertama kali aku bertemu denganmu." Ahem, Zuan tidak dapat menahan rasa malunya dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sang Liuyu tidak terus-menerus menyiksanya. "Tapi bagaimanapun juga, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, situasi kakak mungkin akan sangat buruk." Dia juga mendengar tentang bagaimana orang lain menekan saudaranya di aula duka. Berkat Zuan, masalah tidak menjadi masalah. Zuan juga membuang senyumnya dan berkata dengan serius, "Mulai sekarang, baik kamu maupun adikmu harus berhati-hati, dan pastikan untuk mendapatkan semua izin sesegera mungkin. Aku benar-benar tidak ingin kalian berdua diganggu oleh pejabat tinggi ras laut lagi." Dapatkan bab terbaru di novelbin.com. Sang Liuyu mengangguk. "Jangan khawatir, aku pasti akan membantu. Kakak, dia dan saudara perempuannya biasanya baik,
tapi itu tidak berarti mereka akan membiarkan orang lain memperlakukan mereka dengan buruk. Setelah semua yang terjadi, mereka telah memutuskan untuk sepenuhnya menguasai ras Ocean, entah itu untuk memastikan mereka tidak akan pernah mengalami hal seperti ini lagi, atau untuk membantu Zuan. Zuan mengangguk puas. Dengan kemampuan dan kebijaksanaan kedua saudaranya itu, dia yakin dia tidak perlu khawatir lagi tentang hal-hal yang akan datang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Sang Liuyu, dia menghilang seperti kilat, dengan cepat menghilang di kejauhan. Saat melihat Zuan menghilang, Sang Liuyu tiba-tiba merasa sedikit kesepian. Dia berdiri di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya. Bukannya Zuan tidak akan kembali, dan dia bisa mencarinya kapan saja dia mau, jadi mengapa dia merasa begitu buruk? Dia bahkan tidak banyak bicara padanya sebelum pergi. Dia bahkan merasa seolah-olah dia lebih banyak bicara dengan kakak perempuannya. Iklan oleh Pub Future, rasanya seolah-olah dia lebih dekat padanya daripada aku. Ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Dia dan kakaknya sudah seperti itu, jadi tentu saja mereka lebih dekat. Tapi jelas saya yang datang lebih dulu. Dia juga tidak tahu mengapa dia memiliki pikiran-pikiran aneh seperti itu. Itu jelas tidak cocok dengan kepribadiannya sama sekali, tetapi dia hanya merasa sangat frustrasi. Setiap kali dia memikirkan hal itu, matanya menjadi sedikit berair. Tepat saat itu, terdengar suara yang familiar. Baiklah, aku lupa sesuatu. Sang Liuyu segera berbalik dengan gembira dan gembira. Dia melihat Zuan benar-benar telah kembali. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba menyadari seperti apa penampilannya saat ini. Dia segera berbalik untuk menghapus air mata di sekitar matanya. Kamu menangis. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka kakak perempuan Sang yang biasanya riang ternyata begitu sentimental saat mengucapkan selamat tinggal. Tidak mungkin. Jangan terlalu dipikirkan. Akan selalu ada sedikit kesedihan saat sahabat berpisah, jadi jangan berpikir aku menangis demi dirimu. Sang Liuyu menjelaskan dengan sedikit khawatir, tetapi dia langsung menyesalinya. Kakak selalu menyuruhku untuk lebih proaktif, jadi mengapa aku terus berusaha menutupinya? Zuan tidak bisa menahan senyum. Tsundere sudah tidak disukai lagi, tapi aku masih sangat menyukainya. Sang Liuyu berkedip bingung, tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Namun, ketika dia mengatakan dia menyukainya, detak jantungnya menjadi sangat cepat. Apa yang kamu lupakan? Zuan menatapnya sambil tersenyum. Seseorang berkata bahwa selama aku kembali dengan selamat dari dunia bawah, mereka akan memberiku ciuman, tetapi aku hampir melupakannya karena semua yang terjadi baru-baru ini. Ketika dia melihatnya mengerutkan bibirnya saat berbicara, Sang Liuyu langsung menjadi sangat malu. Aku jelas sudah menciummu sebelum dunia bawah. Dalam bisnis, Anda perlu menagih uang muka dan saldo, bukan? Itu baru uang muka. Zuan menatapnya sambil tersenyum lebar. Ia sangat senang melihat wanita yang biasanya tenang ini menjadi khawatir. Ia mengira gadis itu akan menolaknya dengan malu-malu, tetapi sedetik kemudian, hidungnya dipenuhi aroma harum. Kemudian, tubuh indah gadis itu jatuh ke dalam pelukannya dan bibir lembutnya menempel di bibir pria itu. Senyuman muncul di sudut bibirnya dan ia memeluk gadis itu erat-erat. Tubuh Sang Liuyu dengan cepat membeku. Mengapa dia menjulurkan lidahnya dalam ciuman ini? Iklan oleh Pub Future. Namun, dia sama sekali tidak merasa jijik, dan detak jantungnya malah bertambah cepat. Pikirannya menjadi kosong sama sekali, dan tubuhnya pun perlahan melunak. Mengapa dia begitu pandai dalam hal ini? Apakah begini cara dia mencium adikku? Segala macam pikiran berkecamuk dalam kepalanya, namun dia segera tenggelam dalam ciuman mesra itu. Zuan pun meninggalkan lautan. Saat ia melihat laut yang berkilau dan jernih, ia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat keindahannya. Tentu saja, hal terindah di lautan tetaplah saudara perempuan itu. Senyum hangat muncul di wajahnya saat dia mengingat gerakan lembut namun belum matang dari kedua saudari Sang. Meskipun mereka telah mengalami perjuangan hidup dan mati, baru sekarang mereka berhasil menembus lapisan tipis kertas terakhir dan menjadi sedikit lebih dekat. Ketika dia mengingat rasa malu dan manis yang dia rasakan dari Sang Liuyu tadi, Zuan merasa sangat beruntung. Saat itu, dia bahkan tidak ingin pergi lagi. Meski begitu, dia tahu bahwa ada hal-hal yang lebih penting yang membutuhkan perhatiannya. Dia menyingkirkan pikiran-pikiran itu dan menatap wanita cantik yang melambai lembut dari laut itu sekali lagi. Kemudian, dia bergegas ke langit dan terbang ke arah ibu kota manusia.
Meskipun roda angin api lebih nyaman dan membuat perjalanan yang lebih jauh tidak terlalu melelahkan, dia ingin kembali secepat mungkin. Karena itu, dia tidak menggunakannya dan malah terbang dengan kecepatan penuh. Dengan kultivasi Zuan saat ini, kecepatan terbangnya jauh lebih cepat daripada pesawat di dunia sebelumnya. Namun, dia masih merasa bahwa dia agak terlalu lambat, karena dunia ini jauh lebih besar daripada bumi tempat dia berasal. Dia benar-benar iri dengan kemampuan Zhao Han dalam mengendalikan ruang. Namun, seiring bertambahnya kekuatannya, dia menyadari bahwa Zhao Han juga belum sepenuhnya menguasai kekuatan ruang. Dia tidak benar-benar mampu bergerak tanpa mempedulikan jarak, tetapi lebih kepada menyalurkan sebagian kekuatannya melalui dekrit kekaisaran atau metode khusus lainnya. Zuan berpikir dalam hati bahwa begitu dia punya waktu luang, dia pasti harus menyiapkan beberapa formasi transportasi di berbagai tempat di seluruh dunia. Dengan begitu, bepergian akan menjadi jauh lebih mudah. Dengan pengetahuannya saat ini tentang formasi dan kendali atas sumber daya, itu bukan hal yang mustahil lagi. Namun, yang paling kurang adalah waktu dan beberapa bahan baku khusus. Dia bergerak secepat kilat selama beberapa hari, dan akhirnya kembali ke ibu kota. Ketika dia melihat keadaan ibu kota yang ramai seperti biasanya, dia sedikit khawatir. Jika dia tidak mendengar tentang apa yang terjadi dari Gao Ying, dia tidak akan tahu bahwa begitu banyak kejadian serius telah terjadi. Dia mengamati istana kekaisaran dari kejauhan, tetapi kemudian memutuskan untuk pergi ke kediaman Pei terlebih dahulu. Situasi klan Liu mungkin sudah beres. Tidak banyak yang bisa dia lakukan bahkan jika dia pergi sekarang. Tentu saja, yang lebih penting, dia sebelumnya telah memindai jiwa-jiwa dunia bawah yang telah meninggal dan tidak merasakan kehadiran permaisuri. Itu membuatnya sedikit lega. Sudah lama sejak kematian Gao Ying. Jika dia ingin menghidupkannya kembali, dia harus menemukan mayat Gao Ying terlebih dahulu. Biasanya, mayat itu sudah membusuk dan membusuk setelah sekian lama, tetapi Zuan memikirkan kemungkinan dan berpegang teguh pada harapan. Tak lama kemudian, ia tiba di kediaman Pei. Formasi di sana sama sekali tidak terhenti. Ia menemukan kamar teman lamanya, Pei Yu. Begitu ia membuka pintu, ia mengerutkan kening, karena ada bau alkohol yang kuat memenuhi udara. Ia langsung masuk. Ruangan itu sangat berantakan dengan botol-botol anggur kosong di mana-mana, dan seorang pria mabuk berbaring di meja yang jauh. Pada saat itu, Zuan hampir tidak mengenali Pei Yu. Pria playboy yang biasanya tampil dingin itu kini tampak seperti paman setengah baya yang jorok. Jenggotnya berantakan dan rambutnya tampak seperti sudah lama tidak dicuci. Matanya bengkak hitam dan pekat. Pei kamu, Zuan tidak menyembunyikan auranya, tetapi Pei Yu tidak bereaksi bahkan setelah dia berjalan mendekati temannya. Jika seseorang dengan niat jahat mendekat, bahkan 10 nyawa pun tidak akan cukup untuk menyelamatkan Pei Yu. Setelah Zuan memanggil beberapa kali, Pei Yu perlahan mengangkat kepalanya dan mengusap matanya. Matanya benar-benar merah, seolah-olah dia sudah lama tidak beristirahat dengan baik. Kakak Su, Pei Yu berteriak, terkejut. Dia bersendawa lalu berkata, sepertinya aku bermimpi lagi. Lalu, dia jatuh lagi ke atas meja. Zuan menginginkannya. Dia mengulurkan jarinya, dan seutas ki memasuki tubuh Pei Yu untuk menghilangkan sebagian rasa mabuknya. Pei Yu akhirnya mengangkat kepalanya lagi. Ketika dia melihat Zuan, ekspresinya berubah beberapa kali. Kemudian, dia menutupi wajahnya dan berbalik untuk berlari. Kenapa kamu lari? Zuan berhenti dengan kesal. Aku terlalu malu untuk menghadapimu. Pei Yu tidak menurunkan wajahnya. Zuan menghela nafas. Apakah karena Gao Ying? Benar sekali, aku telah membunuh saudara Gao. Pei Yu tidak dapat menahan diri dan mulai menangis. Pria tidak mudah menangis kecuali jika mereka benar-benar patah hati. Oleh karena itu, Zuan tidak mengatakan apapun. Dia membiarkan Pei Yu melepaskan semua emosi yang terpendam di dalam dirinya. Setelah waktu yang lama berlalu, Zuan berkata dengan serius, kupikir sebaiknya kau mencoba menjelaskan dirimu sendiri terlebih dahulu. Tidak banyak yang perlu dijelaskan. Kakak Gao ditipu olehku, lalu mati karena aku. Pei Yu mengangkat kepalanya. Hanya aku yang harus disalahkan untuk ini, dan ini tidak ada ketentuannya dengan orang lain. Jika kau ingin membunuhku, aku akan dengan senang hati menerima takdirku. Ikuti novel terkini di NOV 3LB Info per meter. Zuan mendengus. Jika kamu merasa sangat menyesal,
mengapa kamu tidak mengakhiri hidupmu sendiri? Wajah Pei Yu memerah sepenuhnya, seolah dia tidak bisa menemukan kata-kata yang sama sekali. Zuan kemudian melanjutkan, apakah karena kamu sedang mengurus jenazah saudara Gao? Mata Pei Yu memerah, tapi kemudian dia mengangguk perlahan. Dia terlalu malu untuk memanaskan. Lagi pula, orang itu sudah meninggal, jadi apapun yang dia katakan akan terlihat sedikit di bawah. Kenapa kamu tidak membawaku ke makamnya saja sekarang? Zuan menghela napas lega. Ternyata dia tidak salah menilai Pei Yu. Pei Yu menyuarakan persetujuannya dengan raut wajah yang sangat sedih. Ia membawa Zuan menjauh dari klan Pei dan tiba di halaman terpencil. Setelah kejadian mendadak itu, aku menyita mayat saudara Gao. Namun, ia adalah seseorang dari klan Liu dan orang-orang itu secara agresif menjalin semua orang dari klan Liu, jadi aku hanya bisa menyembunyikan mayatnya secara diam-diam. Zuan mengangguk dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi selama aku pergi? Pei Yu menjawab, tiba-tiba ada desas-desus bahwa pasukan yang dikirim ke utara untuk membantu tanah yang menyegel itu telah sepenuhnya musnah di wilayah ras iblis, dan kemungkinan besar mereka disergap oleh pasukan ras iblis. Beberapa pejabat di istana menjadi marah dan menyalahkan klan Liu atas hal itu. Tetapi semua tuduhan itu tidak berdasar, dan tidak ada bukti konkret. Pada saat itu, janda permaisuri yang memerintah dari tahta mahkota dan klan Liu menempatkan orang-orang mereka di semua posisi penting, sehingga mereka menangani situasi itu dengan mudah. Namun, tidak ada seorang pun yang menduga perkembangan mendadak yang terjadi setelah. Dia kemudian memberi Zuan ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Dia menyebutkan bahwa dia secara tidak sengaja telah menjadi kaki tangan pembunuhan Gao Ying dan sekali lagi dia terpukul. Iklan oleh Pub Future. Semua hal ini juga disembunyikan darimu. Itu bukan salahmu, kata Zuan untuk menghiburnya. Setelah mendengarkan semua yang terjadi, dia tahu bahwa Pei Yu tidak ikut serta dalam konspirasi ini. Tentu saja, sebagian besar karena mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan dia mempercayai karakter Pei Yu. Pei Yu berkata sambil tersenyum pahit, meskipun aku tidak ikut campur, aku ikut serta dalam rencana keluargaku. Kakak Gao hanya terluka karena dia sangat percayaku, jadi bagaimana mungkin aku bisa menyembunyikan tanggung jawabku dalam hal ini? Zuan tahu bahwa Pei Yu masih merasa bimbang. Di satu sisi ada teman, sementara di sisi lain ada klannya. Terlepas dari pihak mana yang dipilihnya, tidak akan ada akhir yang baik. Jika ini terus berlanjut, Pei Yu kemungkinan besar tidak akan dapat membuat banyak kemajuan dalam pelautnya selama sisa hidupnya, dan dia bahkan bisa mengalami kemunduran. Namun Zuan tidak mengatakan apa-apa dan terus bertanya tentang kejadian di ibu kota. Pei Yu menjelaskan, saya hanya tahu bahwa Raja Wu tiba-tiba melancarkan serangan, dan kemudian ada dekret kerajaan yang datang dari istana. Saya tidak tahu detailnya secara pasti. Setelah menemukan cara untuk merebut mayat Gao Ying, dia benar-benar kehilangan jati dirinya. Dia telah menenggelamkan kesedihannya, tidak terlalu memperhatikan perubahan yang telah terjadi. Meski begitu, Zuan menerima cukup banyak informasi dari percakapan ini. Meskipun Pei Yu tidak memberikan banyak informasi, dia dapat menyimpulkan beberapa bagian yang hilang. Klan Liu sudah benar-benar tamat, dan permaisuri tampaknya telah menghilang. Tetap saja, itu adalah berita terbaik yang bisa diterimanya, karena itu berarti tidak ada konfirmasi atas kematiannya. Orang yang memimpin masalah ini tampaknya adalah Raja Wu, tetapi orang-orang klan Bi telah mengisi banyak posisi resmi yang kosong. Dilihat dari itu, Biki jelas memainkan peran besar di sini. Lebih jauh lagi, Pei Yu telah menyebutkan bahwa Raja Wu bertindak berdasarkan dekret kerajaan, jadi Zuan bertanya-tanya apakah Bi Linglong telah berpartisipasi di dalamnya atau tidak. Bagaimanapun, stempel untuk mengeluarkan dekret kekaisaran yang ada di tangan. Mereka tiba di sebuah halaman yang terpencil. Raut wajah Zuan menjadi muram, karena dia melihat uang kertas dan lilin berserakan di mana-mana. Seluruh tempatnya ditata seperti aula duka. Ia dapat melihat peti mati yang tersusun tepat di tengahnya. Pei Yu menjelaskan, saya ingin menguburkan saudara Gao dan membiarkannya beristirahat sesegera mungkin, tetapi istana sedang menyatukan jenazah klan Liu dengan ketat, jadi untuk saat ini saya hanya bisa menitipkannya di sini. Awalnya, Zuan masih sedikit khawatir, tapi sekarang dia benar-benar lega. Dia bisa merasakan bahwa aula duka itu penuh dengan ki. Rupanya ada formasi di bawah peti mati yang melindungi tubuh Gao Ying dari kedamaian.
Kamu benar-benar perhatian. Syukurlah kamu melakukan semua ini. Formasi jenis ini menghabiskan cukup banyak batu ki, dan sudah berjalan sangat lama. Semua yang dilakukan Pei Yu dirahasiakan dari klannya juga, jadi dia mungkin sudah menghabiskan semua yang telah disimpannya. Hanya ini yang bisa kulakukan. Ekspresi Pei Yu penuh dengan kepahitan. Aku tidak bisa langsung mengistirahatkan kakak Gao, jadi aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada jasadnya. Ini sangat membantu. Di bawah ada kaget dan bingung Pei Yu, Zuan membuka peti mati itu. Jasad Gao Ying jelas dirawat dengan sangat baik. Ia telah mengalami pertempuran berdarah sebelum meninggal, namun tidak ada setetes darah pun di tubuhnya saat ini. Kepalanya yang terpenggal juga telah dijahit kembali sehingga tampak lengkap dan utuh. Zuan menjentikkan jarinya pada luka di leher Gao Ying. Ki primordialnya mulai menyambung kembali meridian dan pembuluh darah yang rusak. Sutra asal primordial memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat sejak awal, tetapi karena dicampur dengan keterampilan Gold Phoenix, ia dengan mudah memicu hasrat bawaan individu yang menggunakannya. Biasanya, Zuan tidak akan pernah menggunakan keterampilan ini pada seorang pria, tetapi ia tentu saja tidak perlu memiliki kekhawatiran seperti itu saat ini. Bagaimanapun, Gao Ying sudah mati. Sifat-sifat menyebalkan itu tentu saja tidak akan terpicu. Ketika melihat apa yang dilakukan Zuan, Pei Yu merasa semakin sedih. Saudara Su, tidak ada gunanya. Saudara Gao sudah meninggal sejak lama. Ia melihat ini sebagai Zuan yang tidak dapat menerima kenyataan, dan mengira bahwa ia masih berusaha mengobati Gao Ying. Ketika dia menyadari hal ini, dia langsung merasa seperti sampah lagi. Gelombang emosi yang kuat menyebabkan energi internalnya bergejolak dengan kacau. Ia langsung batuk seteguk darah. Iklan oleh Pub Future, tenangkan dirimu. Aku tidak ingin harus menyelamatkanmu juga setelah menyelamatkannya, kata Zuan dengan tidak sabar. Wajah Pei Yu menjadi pucat. Dia sama sekali tidak bisa mencerna apa yang dikatakan Zuan dan hanya menatap kosong. Zuan tidak peduli padanya, dan fokus memperbaiki tubuh Gao Ying. Di bawah perawatan sutra asal primordial, luka Gao Ying yang rusak mulai sembuh. Meridian yang mengerut juga secara bertahap terhubung kembali. Jika itu adalah diri Zuan di masa lalu, bahkan sutra asal primordial tidak akan mampu mencapai semua ini. Namun sekarang setelah dia merebut otoritas suar hukum dunia, keinginannya adalah keinginan dunia. Dia dapat mentransfer lautan energi alam untuk memelihara dan memperbaiki tubuh Gao Ying yang rusak. Tentu saja, bahkan dengan semua itu, Gao Ying tidak akan bisa dihidupkan kembali. Itu seperti tangan mereka yang patah. Penyambungan kembali seperti ini masih sangat lemah. Namun, Zuan hanya bermaksud menyambungkan kembali tubuhnya untuk sementara. Kemudian, dia mengeluarkan botol giok dan menuangkan setetes obat abadi naga ilahi ke bibir Gao Ying. Cairan obat abadi emas menyebar ke seluruh mulut Gao Ying, dan kepalanya bahkan mengeluarkan kilatan cahaya kemasan. Perubahan itu menarik perhatian Pei Yu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak. Saat itu, cahaya kemasan perlahan turun. Cahaya itu bergerak melalui tenggorokan Gao Ying, membaca. Zuan mengerutkan kening. Ketika dia melihat cairan emas itu tersangkut di leher Gao Ying, dia segera menggunakan energinya untuk membantu memancarkan cahaya keemasan itu. Akhirnya, saat cahaya keemasan itu memberikan nutrisi, leher Gao Ying mulai menumbuhkan daging baru, terus pulih hingga kepalanya menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya lagi. Dengan begitu, bahkan tanpa Qi Zuan untuk mempertahankan kondisinya, kepalanya tidak akan terjatuh lagi. Kemudian, cahaya keemasan itu terus bergerak turun, mengalir melalui dada dan kedalaman sebelum akhirnya berkumpul di intinya. Cahaya itu berubah menjadi untaian cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Wajah Gao Ying yang bintik-bintiknya menjadi sedikit lebih merah. Dia tidak tampak benar-benar mati seperti sebelumnya. Apa, obat macam apa ini? Apakah benar-benar ada obat ajaib yang bisa menghidupkan kembali orang mati? Pei Yu terkejut sekaligus gembira. Zuan menjelaskan, ini adalah sari dari obat abadi naga ilahi. Hanya tersisa setetes. Biasanya, selama seseorang masih memiliki satu napas kehidupan yang tersisa, itu dapat menghidupkannya kembali. Sayangnya, saudara Gao telah meninggal beberapa lama, jadi kegelisahan juga perlu dipanggil kembali. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah kaisar dunia bawah dan telah membawa kembali jiwa Gao Ying,
bahkan obat abadi naga ilahi yang luar biasa tidak akan mampu membawanya kembali. Dia hanya akan menjadi mayat hidup. Dengan goyangan lengan baju Zuan, gumpalan asap muncul di aula ini. Kemudian, siluet Gao Ying muncul. Pei Yu langsung membelalakkan matanya. Kakak Gao, dunia ini memiliki legenda seputar hantu, dan bahkan cerita tentang banyak transmisi yang menyebarkan ilmu hitam dan dapat mengendalikan roh yang telah meninggal. Banyak dari jiwa-jiwa itu secara tidak sengaja berubah menjadi roh-roh ganas, yang mirip dengan boneka. Tidak banyak orang yang pernah melihat jiwa tidak jauh berbeda dari kehidupan seperti ini. Gao Ying menatap Pei Yu dengan ekspresi yang rumit. Kenyataannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Pei Yu telah melakukan semua itu tanpa mengetahui kebenarannya. Namun, karena dia mempercayai Pei Yu, dia meninggalkan gerbang istana tanpa pengawasan, yang menyebabkan seluruh klan Liu hancur. Hal itu membuatnya gila karena kecewa, jadi dia tidak bisa menahan sedikit keengganan dan kebencian. Itulah sebabnya, meskipun Pei Yu telah menghabiskan begitu banyak uang kertas untuknya, dia tidak tahan dan memutuskan untuk menghindari novelisnya di kota tragedi. Namun sejak dia bertemu Zuan, keluhannya akhirnya mereda, dan dia merasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dia sebenarnya telah dibebaskan oleh Zuan segera setelah mereka tiba di klan Pei. Ketika dia pertama kali keluar, dia merasa seolah-olah dunia ini tidak menoleransi keberadaannya. Baik itu terik matahari atau energi alam di sekitarnya, mereka ingin menghapusnya. Namun tiba-tiba, semua tekanan itu telah hilang. Dia tahu itu karena kekuatan Zuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah sekali lagi pada legenda hidup ini. Kemudian, dia dibawa ke dalam pelukan Zuan, jadi dia melihat dan mendengar semua yang dilakukan Pei Yu. Ketika dia melihat betapa sakitnya Pei Yu, dan bagaimana Pei Yu bahkan telah mengambil risiko yang sangat besar untuk melakukan semua ini untuknya, dan bahwa bahkan kebangkitannya adalah berkat perawatan mayatnya yang sangat baik, sebagian besar kebenciannya menghilang.